Kenzo akhirnya cemburu. Ya, seperti yang teman-teman tahu, Kenzo akhirnya marah sama Mutiara gara-gara melihat Mutiara yang berfoto berdua bersama dengan Gilang. Tentu saja, hal ini pun juga imbasnya karena pada akhirnya pun membuat Kenzo sadar kalau memang Kenzo pun juga sebetulnya udah sedikit melakukan kesalahan. Makanya begitu Kenzo komplain nih sama Mutiara dan bilang katanya mau kuliah, kok malah deket sama cowok, ya dimarahin balik nih sama Mutiaranya supaya Kenzo pun juga sadar. Kenapa? Karena tuh aja teman-teman, Mutiara ini kan bingung ya sama Kenzo. Ini juga sebetulnya sih ada bagusnya teman-teman. Nah, si Mutiara itu bingung, Kenzo ini tuh ngelarang-larang Mutiara dekat sama cowok lain, tapi Kenzonya sendiri gak berani tuh untuk menyatakan cintanya. Jadi bagi Mutiara ini terkesan seperti Kenzo tuh egois sendiri, gak pengen lihat Mutiara sama orang lain, tapi Kenzonya tuh gak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Kayak gak tahu mesti ngapain, padahal tinggal ngomong aja, Mutiara, saya sayang sama kamu, pacaran yuk. Udah simple, gitu doang teman-teman. Tapi Kenzo itu seakan-akan seperti selalu dia membisu, gak tahu mesti ngapain, kayak orang yang baru belajar pacaran. Tapi emang gak bisa dipungkiri, memang Kenzo sebelumnya pun juga belum pernah pacaran. Jadi ya memang itu menjadi salah satu kendala ya bagi Kenzo untuk menyatakan cintanya kepada Mutiara. Terus apa nih Min yang terjadi setelah Kenzo cemburu? Ya Kenzo pun akhirnya mencari cowok tersebut di kampusnya Mutiara. Ya, Kenzo akhirnya datang ke kampusnya Mutiara untuk melihat langsung yang mana cowoknya, seperti apa cowoknya dan lain sebagai macamnya. Hingga pada akhirnya ya udah, Mutiara pun juga nggak bisa ngarang juga teman-teman karena kan cemburu. Mutiara cuma bilang, hati-hati ya Mas Kenzo, jangan terlalu emosi ya, itu anak orang. Hati-hati, sabar. Toh saya pun juga orang saya deket sama Mas Kenzo, masa Mas Kenzo cemburu? Terus ya biasalah Kenzo bilang, ya nggak bisa lah Mutiara, masa kamu deket sama cowok lain? Ya nggak bisa lah, kamu cuman boy deket sama saya. Selalu ngomong kayak begitu, selalu bilang sayang, ini dekat, itu apalah itu, tapi kayak nggak pernah ibaratnya tuh kalau pemain bola tuh kayak nggak pernah mencetak gol. Jadi kayak seakan-akan cuman muterin doang gitu ibaratnya. Makanya ini yang bikin Mutiara pun juga kesel. Makanya Mutiara tuh nyindir Kenzo banget nih, pas banget, supaya Kenzo pun juga bisa bersikap dewasa, supaya Kenzo pun juga bisa betul-betul apa ya, ibaratnya tuh kayak bener-bener mau dan berani untuk menyatakan perasaannya kepada Mutiara. Karena Mutiara pun juga takutnya nanti hilaf dan nerima cinta cowok lain teman-teman. Tapi Mutiara sih nggak mau ya, cuman Mutiara tuh cuman pengen aja, walaupun Mutiara ini cintanya udah habis di Kenzo, tapi ya pengen aja ngeliat Kenzo tuh lebih memperjuangkan lagi. Karena kalau untuk berjuang deket dan lain sebagainya macamnya itu tuh ya udahlah ya, setiap harinya juga Kenzo antar jemput Mutiara teman-teman, bahkan udah direstui sama Bu Rianti. Cuma kan masalahnya keberanian Kenzo untuk menyatakan cinta itu sih yang masih menjadi PR bagi Kenzo, dan masih menjadi apa ya, masih menjadi misteri lah hingga kini. Asik, kalau misteri sih terlalu gimana banget ya, tapi intinya ya Mutiara nekan banget lah kepada Kenzo supaya Kenzo pun juga ibaratnya tuh mau gitu loh, bener-bener serius kepada Mutiara. Tapi Mutiara pun juga nanggapinnya santai awalnya, sampai akhirnya ngelihat si Gilang ini tuh deketin lagi. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ketika akhirnya Mutiara di kampus, kan Kenzo ini datang ke kampus dan akhirnya menemui orang tersebut. Tapi Kenzo nggak langsung nyamperin, Kenzo merhatiin dulu dari jauh teman-teman. Apalagi Kenzo pun juga sadar, oke, kalau dari semua setelannya, dari fashionnya dan gayanya nih memang anak kuliah banget. Tapi kan Kenzo ini pinter teman-teman. Walaupun cemburu, Kenzo nggak mau yang terburu-buru banget untuk langsung ngelabrak atau cari tahu. Jadi Kenzo ya udah tenang-tenang aja, nyantai dulu aja, karena bagi Kenzo ya udahlah, nggak perlu terlalu dipikirin banget, yang terpenting pantau dulu aja. Kalau selagi masih kata Mutiara benar cuman dekat-dekat doang dan karena sama satu jurusan, ya udah kenapa enggak? Karena kan ya kalau satu jurusan mau gimana, kan udah pasti satu kelas gitu loh teman-teman. Jadi ya mau nggak mau pasti begitu. Oke, pada akhirnya setelah memperhatikan, Kenzo ngerasa aneh karena ketika Mutiara kuliah, si Gilang ini tuh nggak kuliah teman-teman. Nah memang kebodohan dari si Kayla ini adalah cari orang yang nggak kuliah
untuk seakan-akan kuliah di sana. Karena kan pada akhirnya ketahuan dong, ini mahasiswa mana nih? Sama aja nih. Kayak waktu Mimin nih misalnya kuliah atau teman-teman di sini pernah kuliah, pasti kan ya. Oh, ini teman satu angkatan, ini teman satu kelas, ini teman beda kelas, ini teman jurusan lain. Bahwa itu kita pasti akan familiar, walaupun kita nggak kenal, tapi karena lalu lalang setiap harinya, at least kita tahu gitu loh. Oh, orang ini mah memang kuliah di sini gitu. Sama aja kayak kita teman sekolah, ngelihat teman sekolah tuh tahu, oh ini kelas ini nih, ini kelas ini. Walaupun nggak kenal, kita pernah lihat. Jadi tahu gitu loh, yang mana yang kuliah di sini, yang sekolah di sini dan juga enggak. Nah, si Gilang ini tuh diperhatiin Kenzo kok nggak masuk kelas teman-teman. Terus akhirnya Kenzo pun juga nanya, kamu satu jurusan kan sama Mutiara? Pernah lihat dia kuliah nggak dan lain sebagainya macamnya? Enggak, kayaknya dia bukan anak sini gitu loh. Nah, Kenzo masih berpikir positif. Oke, tadi Mutiara bilang satu kelas di jurusan yang sama. Tapi ada teman Mutiara satu kelas yang bilang kalau si Gilang ini tuh nggak kuliah di situ dan nggak satu kelas. Atau mungkin jurusan lain. Tapi aneh banget nih, kenapa harus bohong? Nah, Kenzo mulai curiga. Nah, kenapa Kenzo mulai curiga lagi? Kalau semua ini adalah ada keterlibatannya Sandra. Jadi gini teman-teman, sebelum akhirnya Kenzo ini benar-benar datang ke kampus Mutiara untuk melakukan investigasi, nanti teman-teman bakal melihat Kenzo datang ke rumah sakit untuk jengukin Ivan bersama dengan Mutiara, dan nanti pun juga ada Marsha. Nah, di sini tuh Marsha ngingetin Kenzo, Mutiara hati-hati ya. Sandra ini tuh pura-pura buta. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi Sandra bener-bener pura-pura buta. Jadi kalian harus berhati-hati. Apalagi kalian berdua ini kan deket. Awas hati-hati, nanti ada sesuatu yang direncanain sama Sandra kepada kalian gitu loh. Terus ya Kenzo pun juga jadi mikir, kalau Marsha ini ngomong terus-menerus, kayaknya memang ada benernya deh kalau Mutiara ini tuh kalau Sandra ini tuh memang bener-bener pura-pura buta. Karena buat apa Sandra diomongin terus sama Marsha seperti itu kan? Make sense juga, apalagi selama ini pun juga 2, 3, 4, 5 hari ke belakang tuh Marsha udah gak bikin masalah lagi, udah pure minta maaf lah. Jadi terkesan sangat masuk akal, apalagi kan Marsha ini tuh lagi di kehidupan yang lagi down banget setelah kalah ya, you know lah ya, bersama dengan Ivan. Jadi sangat make sense banget. Terus ya udah, Kenzo pun juga bilang, tenang aja, kalau emang Sandra pura-pura buta, nanti kita kasih pelajaran. Tapi Marsha ingetin, iya ngasih pelajaran, tapi cek juga hal-hal yang lainnya. Maksudnya apa ya? Salah satunya tentang Gilang ini. Walaupun Marsha nggak tahu, tapi kan Marsha ini tuh pernah dijahatin sama Sandra dan pernah difitnah ini dan itu. Dan tahu banget lah cara main Sandra tuh seperti apa. Makanya Marsha ingetin Mutiara sama Kenzo untuk berhati-hati. Apalagi mereka berdua ini dekat. Nah, kita balik lagi nih ke adegan yang sekarang. Ketika Kenzo akhirnya datang untuk nyamperin Gilang dan minta Gilang untuk jujur. Nggak kuliah di sini, ngaku-ngaku satu jurusan sama Mutiara. Disuruh sama siapa? Sandra atau Kayla nih? Langsung sama Kenzo. Enggak kok mas, saya beneran kuliah di sini. Terus akhirnya teman-teman Mutiara yang satu kelas ini berhubungin si Gilang ini. Enggak kok, tadi di kelas nggak ada. Terus Mutiara pun juga bilang nggak ada kok. Karena gini teman-teman, memang kalau untuk di kuliah ini kan pakai baju bebas ya. Jadi terkadang kalau ada orang yang ngaku-ngaku kuliah di sini, kalau di situ tuh pasti agak percaya-percaya aja. Cuma kan tetap kayak agak rancu, kayak agak aneh aja gitu. Kok kayak begini, kok kayak begitu gitu loh. Makanya langsung begitu Mutiara bilang, ini ternyata nggak satu kelas mas, kayaknya bohong deh gini-gini. Terus juga yang foto-foto itu kayaknya memang udah direncanain. Karena kok pas banget gitu. Padahal dia cuma nanya, sempat pura-pura nabrak, udah gitu udah nggak pernah ditanggepin lagi. Terus ya Kenzo percaya dong sama Mutiara, karena Mutiara ini nggak pernah bohong. Terus pada akhirnya apa ya udah, Kenzo pun maksa dan ancam si Gilang ini untuk ngomong disuruh sama siapa. Terus Kenzo pun juga bilang, gua akan bayar lu 5 kali lipat dari apa yang lu dapetin dengan tugas konyol kayak begini. Terus ya udah akhirnya karena tahu seperti ini, bilang disuruh sama Kayla. Dan ini yang pada akhirnya bikin Kenzo pun juga yakin ternyata omongan Marsha itu ada benarnya. Ternyata Sandra ini bukan cuma pura-pura buta, dan Kayla ini bukan cuma pura-pura sok baik, tapi memang ternyata semuanya jahat. Dan pada akhirnya Kenzo pun juga sadar Kayla ini nggak mungkin dapatin instruksi seperti ini kalau bukan dari Sandra. Kenapa Min kayak begitu? Simpel lagi nih, Kayla ini tuh sekarang udah nggak suka sama Kenzo.
kalau Kela masih suka sama Kenzo, agak sedikit masuk akal kalau Kela ngebayar orang buat bikin Kenzo cemburu sama Mutiara. Oke. Jadi siapa orangnya? Ya Sandra. Makanya Kenzo pun juga langsung nyari Sandra dan benar-benar ngamuk. Nanti di video berikutnya kita akan bahas yang jauh lebih seru lagi dari kemarahan Kenzo kepada Sandra.